Bisa, Kak. Oke, bisa. Ya, oke. Selamat malam, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita bisa diberi kesehatan dan bisa berkumpul bareng di event kita bareng-bareng nih ya, malam hari ini. Ya, malam ini kita akan bersama dengan Big Seller untuk membahas mengenai platform atau tools Big Seller ini ya, yang bisa memungkinkan kita untuk mengelola banyak marketplace dalam sekali klik. Aduh, kayak apa nih? Pasti penasaran ya. Oke, sebelum acara nih kita masih menunggu banyak peserta yang belum masuk nih kayaknya. Oke, sambil menunggu kita buka dulu acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Ya, sudah ada 4 juta orang, 46 peserta nih malam ini yang bergabung ya. Nambah terus ini. Yen ono stasiun, stasiun itu tetap lagi ngudunake lan nunggake penumpang. Menyang kita tuh dolan di wae Tik. Kula dolan ning Malioboro kali keraton, Bu. Senengke ora Tik dolan menyang gitu. Oke, sebelum kita ke menu utama ya bersama dengan Big Seller, boleh nggak akun B ini di... Ya murah-murah. Aku pengen banget dolan menyang Yogyakarta. Bisa untuk share screen, Kak. Saya minta tolong. Kita kenalan dulu yuk sama BBM. Ganti nama share. Oke, bisa langsung di share screen aja, Pak. Beneran? Belum bisa, Kak. Belum bisa. Sambil nunggu teman-teman pada ngumpul nih, kita ngobrol dulu bentar. Coba Kak, di share screen lagi. Oke, bentar ya. Masih Mister belum bisa. Yang B ya, yang akun B itu, Kak. Oh, B. Iya. Yang nama akunnya B. Oke, udah bisa. Ya. Hah. Aduh, ini kok malah. Belum bisa. Kaget, jadi background-nya kelihatan. Ya, pesertanya nambah terus ini, Kak. Alhamdulillah. Iya, teman-teman, tolong mic-nya bisa di-off-kan dulu ya, semuanya di-mute dulu. Ya, udah bisa. Oke, teman-teman, buat yang mungkin bukan dari komunitas BBM Project, hari ini event ini diselenggarakan
bersama Big Seller bersama dengan BBM Project gitu ya. Jadi BBM itu adalah belajar bareng marketplace, bukan yang setiap tahun suka naik tuh harganya gitu. Nah, terus ngapain aja sih BBM ini gitu. Jadi selama ini tuh banyak pebisnis online yang pengen jualan di marketplace tapi nggak tahu cara bikin toko. Udah punya toko di marketplace tapi masih bingung tuh cara ngejalanin fitur-fiturnya ya. Caranya bikin free ongkir gimana, diskon gimana kayak gitu. Terus udah punya tokonya, tahu lah ya cara-cara fitur-fiturnya, tapi terjangkit penyakit mager gitu. Jadi nggak konsisten mengelola akun. Nah, di sini BBM hadir sebagai jawaban biar kita itu bisa belajar cara-cara untuk mengoperasikan marketplace dan juga punya motivasi lebih gitu ya dalam mengelola akun gitu. Nah, saat ini kami punya tiga kelas ya, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dan semua materinya diberikan ya. Jadi misalkan kakak ikut optimasinya Shopee, tetap bisa simak materi Tokopedia ataupun Bukalapak ataupun Lazada gitu. Dan karena sudah sampai batch ke-22 ini, jadi sudah lebih dari 3.000 ya total peserta dari sektor usaha mikro, UKM maupun industri menengah. Nah, jadi kegiatannya tuh kayak gini nih. Jadi ada di grup-grup WA kayak gini karena sebagian besar kami ini kan masih pemula ya. Jadi masih biar simple gitu. Jadi materi di-share di WA. Kemudian ada optimasi akun marketplace. Materinya seperti apa ya? Seperti ini kira-kira gitu ya, teman-teman. Ada juga materi kelas bisnis dan juga kelas desain. Nah, ini pemateri BBM Project, ada Ketua Kampus Shopee Bekasi, kemudian ada seller inspiratif Tokopedia, kemudian ada eksportir juga gitu. Nah, dan ini juga kegiatan optimasinya supaya akunnya itu berkembang lebih baik gitu. Ini contoh agenda penerbangan. Nah, kita pakai istilah penerbangan gitu ya, biar nggak bosan aja, biar seru gitu, seperti itu. Nah, ini silahkan kalau yang mau bergabung boleh kepoin Instagram kami atau hubungin B aja gitu ya. Oke, seperti itu mengenai BBM ya. Ini sudah sudah jam 8 lebih 9 menit. Kita mulai aja mungkin dari Big Seller, Kak Sandi. Baik, terima kasih Kak Bay atas waktu Iya, yang diberikan. silahkan. Perkenalkan, nama saya Sandi ya. Saya Business Development dari Big Seller Indonesia. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya sedikit sharing ya. Kita lebih banyak ke sharing di sini. Jadi kami mau perkenalkan platform kami ini, di mana platform kami ini adalah platform omnichannel ya, omnichannel marketplace. Nah, jadi kalau misalkan ini Bapak Ibu atau peserta yang hadir di sini sebagai penjual online, terutama penjual online di marketplace ya, dengan menggunakan Big Seller ini nanti bisa mempermudah kita mempersiapkan toko kita supaya lebih efektif dan efisien. Untuk fitur-fitur yang ada di Big Seller sendiri nanti saya akan jelaskan dulu ya fitur-fiturnya. Nah, saya boleh share screen ya, Kak Bay? Oh iya, boleh sebentar Kak. Sebelumnya peserta tolong di-mute dulu ya semua mic-nya karena masih ada yang belum di-mute gitu. Mungkin Kak Sandi bisa tolong dibantu mute. Oke, terima kasih. Lanjut yuk Kak. Mari. Oke. Nah, saya share screen dulu ya. Baik, silahkan. Bisa kelihatan, Kak Bay? Kelihatan. Oke. Nah, jadi Big Seller ini kita platform omnichannel ya. Nah, jadi platform kita ini memang sengaja dibuat khusus untuk para penjual online, khususnya online ya, yang ada di marketplace ya. Di mana Big Seller ini dibuat khusus untuk penjual yang ada di Asia Tenggara. Nah, kita sudah bekerja sama dengan pihak marketplace atau dari marketplace-nya, Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, termasuk TikTok Shop ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu atau peserta yang ikut di live meeting kita pada malam hari ini punya jualan di marketplace dan di TikTok Shop, nah nanti dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Big Seller kita bisa memaksimalkan penjualan kita. Terus untuk operasional tokonya juga lebih mudah seperti itu. Nah, jadi salah satu cara ya untuk meningkatkan penjualan kita, penjualan online kita harus membuka akun di berbagai channel marketplace ya.
channel penjualan seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan penjualan online kita. Nah, biasanya kalau untuk membuka penjualan atau membuka akun di berbagai channel marketplace, nah biasanya kan kita terkendala untuk operasional ya, karena kita harus masuk ke berbagai sistem, berbagai toko, berbagai sales center untuk pengelolaannya. Nah, dengan menggunakan Big Seller ini nanti kita bisa optimalkan dan efisiensikan operasional toko kita sehingga lebih mudah. Nah, di sini bisa dilihat ini ya situs Big Seller atau website Big Seller. Nah, di sini nanti kalau mau daftar dan ini mau akses Big Seller bisa langsung ke www.bigseller.com. Nah, daftar dan ini akses semua fitur gratis di Big Seller ya. Nah, jadi perusahaan kami ini sudah berpengalaman untuk mengembangkan fitur omnichannel ya. Jadi kita sangat membantu sekali para penjual online khususnya yang ada di marketplace ya dalam memaksimalkan penjualan dan operasional tokonya. Nah, ini website perusahaan kami ya. Nanti bisa daftar aja di sini. Nah, terus untuk fitur-fiturnya yang ada di Big Seller, saya bisa langsung ke PowerPoint dulu ya. Nah, saya masuk ke PowerPoint dulu. Nah, saya jelaskan nanti fitur-fitur yang ada di Big Seller ini. Baik, kelihatan ya untuk slide-nya? Iya, kelihatan, Kak. Baik, jadi untuk ini penjualan di marketplace. Nah, biasanya kan kita kalau misalkan mau jualan online kan mungkin sebagian kan cuma tahu platform Shopee, terus tahu platform Lazada atau Tokopedia. Nah, biasanya kalau kita jualan online cuma buka di satu platform aja atau bikin akun di satu platform aja, biasanya penjualannya kurang maksimal ya. Nah, jadi tips dari kami untuk memaksimalkan penjualan di penjualan online kita harus bikin di berbagai berbagai channel e-commerce atau channel marketplace seperti itu. Nah, jadi Big Seller ini kita sudah didukung oleh Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, DDID, terus TikTok Shop ya. Jadi kalau misalkan kita jualannya di TikTok Shop juga, nah nanti kita bisa maksimalkan penjualan kita di TikTok Shop itu ya, supaya lebih maksimal lah seperti itu penjualannya. Baik, untuk fitur-fitur yang ada di Big Seller, saya langsung ke slide kedua ya. Ya, silahkan. Aduh, kayaknya baterainya habis nih, Kak ya. Nah, jadi untuk penjualan di marketplace, kita bisa maksimalkan menggunakan Big Seller ya. Nah, biasanya kan kalau kita misalkan kita punya banyak akun di marketplace seperti itu. Biasanya kendala seller online biasanya ketika memiliki banyak akun di marketplace atau banyak toko di marketplace, kendalanya biasanya terkait operasionalnya ya. Yang pertama harus sering buka sales center untuk mengelola data produk, memproses pesanan atau cek pesanan, kemudian mengelola stok ya. Nah, terus itu kendala pertama. Nah, terus kendala kedua terkait update stok ya. Jadi kita harus update stok manual di setiap toko marketplace kita. Nah, jadi kalau misalkan kita punya banyak toko, nanti ketika ada penjualan atau ada penambahan stok, kita harus masuk satu persatu ke sales center-nya untuk update stok secara manual. Itu kendala kedua ya. Kalau misalkan kita punya banyak toko atau banyak akun di berbagai marketplace. Nah, terus kendala yang ketiga, kita harus cek satu persatu pesanan untuk mengetahui selisih ongkos kirim, kemudian pesanan dibatalkan, terus pesanan dikembalikan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya banyak toko, kita harus masuk ke sales center, terus kita cek detail pesanannya seperti itu. Nah, tentunya kan itu sangat menguras waktu dan tenaga ya. Kalau misalkan kita punya banyak toko. Nah, terus poin yang keempat, format laporan penjualan dan rincian stok setiap marketplace atau setiap toko di berbagai marketplace itu berbeda-beda ya. Mungkin format Shopee dia punya format penjualannya atau laporan penjualannya ada tersendiri. Kemudian untuk Tokopedia dia ada tersendiri formatnya. Sehingga biasanya kita agak susah untuk mengkompilasinya sehingga menjadikan format penjualan, laporan penjualan yang yang akurat seperti itu. Nah, terus di sini poin yang kelima ya itu kita harus menambah admin atau staff seperti itu ya untuk menghandle operasional banyak toko di berbagai marketplace. Nah, jadi kalau misalkan kita punya banyak toko seperti itu, terus bisnis kita semakin berkembang, nah biasanya kita
untuk operasionalnya harus menambah admin atau staff seperti itu ya, karena untuk mengurus setiap channel ini harus ada orang yang seperti itu. Apabila bisnis kita semakin berkembang seperti itu, nah kita harus menambahkan admin atau staff. Nah, tentunya itu akan ini ya menambah biaya lagi untuk operasional. Nah, dengan menggunakan Big Seller ini nanti kita bisa integrasikan semua proses, kemudian semua toko, semua channel penjualan kita ke dalam satu sistem. Nah, tentunya nanti akan kita kita bisa meminimalisir untuk sumber daya waktu, tenaga dan biaya dalam pengelolaan toko marketplace kita. Baik, saya lanjut. Nah, jadi ini ada platform Big Seller, platform omnichannel gratis ya, solusi untuk pengelolaan banyak toko di berbagai saluran penjualan e-commerce. Nah, jadi Big Seller ini kita sudah bekerja sama dengan marketplace besar ya di Indonesia, Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, JD.ID, termasuk TikTok Shop ya. Jadi nanti untuk penjualan di berbagai channel tersebut pengelolaannya lebih mudah. Nah, terus ada Kak Sandi, ya? maaf Kak Sandi, pelan-pelan jelasinnya. Nah, saya bersemangat sih karena terlalu semangat ya, karena kan kita ini karena kan kita ini lagi jelasin sama pemula ya Kak Sandi, jadi jangan ngebut, oke. Slow down. Jadi gini, kalau boleh simpelin ya, jadi si Big Seller ini tuh bakal ngebantu kita mengelola si Shopee, Tokopedia kalau kita punya banyak marketplace gitu ya, nggak usah bolak-balik dibuka satu-satu. Misalkan nih update stok di Tokopedia, di Shopee-nya juga harus dikurangin dong ya stoknya kan. Misalkan stoknya 10, di sana kejual 9, di sini juga harus dibuka lagi, bolak-balik. Nah, Big Seller ini memungkinkan kita buat kita kontrol aja dari Big Seller, nggak usah kita buka-buka semua marketplace lagi gitu ya Kak, simpelnya gitu ya Kak Sandi ya. Simpelnya seperti itu ya. Oke nanti saya deh. jelaskan juga salah satu fiturnya ya, kalau misalkan Bapak Ibu atau peserta di sini mau berjualan sebagai dropshipper. Ada salah satu fitur Big Seller yang ini memudahkan kita sebagai dropshipper nanti. Oh gitu, bisa ya. Aduh, keren banget dong. Oke deh, yuk. Saya lanjut dulu ya. Iya, silakan. Terus kalau di Big Seller ini nanti keuntungan kita menggunakan platform Big Seller ya untuk pengelolaan toko. Yang pertama itu kita pengelolaan tokonya bisa lebih efektif ya, tidak perlu lagi harus login ke sales center seperti itu untuk operasional tokonya. Kemudian untuk ini waktu juga lebih efisien ya, karena kita di sini handle semua operasionalnya dalam satu sistem seperti itu ya, jadi menghemat waktu, tenaga dan biaya juga seperti itu. Nah, terus untuk pelaporannya menjadi lebih akurat nanti, pelaporan terkait transaksi penjualan seperti itu ya, karena laporan dari berbagai toko, dari berbagai platform tadi, berbagai channel itu dapat disentralisasi dalam Big Seller sehingga pelaporannya bisa lebih akurat. Jadi kita nggak perlu lagi mengkompilasi satu persatu atau kita istilahnya copy paste lah seperti itu, laporan dari Shopee, dari Lazada, dari Tokopedia kita masukkan manual lagi ke dalam Excel, karena di sistem Big Seller nanti bisa kita download secara otomatis seperti itu untuk semua laporannya, nanti dijadikan jadi satu tersentralisasi laporan penjualannya. Baik, saya langsung ke fitur utama yang ada di Big Seller ya. Nah, jadi kalau fitur-fitur utama yang ada, sebenarnya Big Seller ini banyak sih fiturnya, tapi saya rangkum aja fitur-fitur utama terkait pengelolaan toko di Big Seller ya. Yang pertama ini adalah fitur scrap ya, Big Seller. Nanti saya ini juga tampilkan juga dashboard aplikasinya, di mana itu fitur scrap, terus fitur-fitur yang lainnya saya jelaskan dulu. Untuk fitur utamanya, yang pertama ini fitur scrap ya. Nah, jadi fungsi dari fitur scrap yang ada di Big Seller ini, kita bisa menyalin data produk dari toko orang lain ya, seperti itu, supaya bisa diintegrasikan atau bisa ditampilkan di toko marketplace kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau yang hadir di ini, yang ikut di Zoom kita malam ini punya toko marketplace sebagai reseller atau sebagai dropshipper, nah nanti kita bisa menyalin data produk kita dari toko supplier kita seperti itu, sehingga kita tidak harus manual lagi satu persatu mengupload data produk ya. Kita login ke seller center, nanti kalau menggunakan fitur scrap di Big Seller, kita bisa salin secara otomatis data produknya, sehingga data produk tersebut bisa kita
gunakan nanti atau bisa kita tampilkan ke toko marketplace kita seperti itu. Nah, ini fungsi fitur scrap. Nah, nanti saya rekomendasikan juga untuk scrap nanti kita scrapnya di Jackmall ya. Saya presentasikan juga atau saya praktekkan nanti. Nah, terus jadi nanti dipraktekin ya Kak ya untuk ya, fitur benar ini. sekali. Oke, Nah, siap. Terus selain fitur scrap di Big Seller juga ada fitur salin toko. Nah, tadi kan saya jelaskan di awal tadi kan supaya bisa memaksimalkan penjualan kita itu harus membuka account atau membuka toko di berbagai platform marketplace seperti itu ya. Nah, jadi biasanya kalau untuk buka toko kan kita harus upload manual satu persatu data produknya seperti itu. Nah, dengan menggunakan fitur salin toko yang ada di Big Seller, kita nanti cukup upload ke satu marketplace saja, ke satu toko, nanti data produknya bisa kita copy ke toko yang lain. Jadi lebih memudahkan lah untuk pengelolaan produknya seperti itu ya. Nah, terus selain salin toko, di Big Seller juga ada sinkronisasi stok. Nah, jadi kalau kita punya banyak toko di marketplace, terus kita harus masuk ke sales center untuk pengelolaan stoknya secara manual ketika ada penjualan atau ada penambahan stok. Nah, dengan menggunakan fitur Big Seller, fitur sinkronisasi stok, kita nggak harus lagi masuk ke sales center ya. Nanti kita bisa sinkronisasikan dan sentralisasi semua pengelolaan stoknya cukup di Big Seller. Nah, jadi kalau ada pembelian dari salah satu marketplace, salah satu toko kita, otomatis stok-stok toko yang ada di toko lain itu akan berkurang secara otomatis ya. Berarti nggak usah update satu-satu ya, nggak usah diganti satu-satu gitu stoknya ya. Nah, ini stok. Nah, terus di Big Seller sendiri selain ini kita bisa mengelola produk dan mengelola stok, kita juga bisa mengelola pesanan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah berjualan di marketplace, biasanya kan untuk mengelola pesanan kan harus masuk ke sales center. Nah, terus cetak resinya kan, cetak label pengirimannya seperti itu di sales centernya masing-masing. Nah, kalau menggunakan Big Seller nanti kita bisa proses pesanannya atau kita bisa terima pesanannya di sistem Big Seller secara terpusat seperti itu. Jadi semua pesanan nanti masuk di sistem Big Seller dari berbagai toko. Kemudian kita bisa proses pesanannya secara massal. Kemudian kita bisa bisa cetak resinya, cetak label pengirimannya secara massal, dan kita bisa tracking status pesanan kita. Jadi kalau yang pesanan-pesanan yang sudah diproses, kita bisa tracking statusnya. Apakah pesanan tersebut dibatalkan atau apakah pesanan tersebut sudah terkirim atau pesanan tersebut ada selisih ongkos kirimnya. Nanti kita bisa kencing dulu bentar. Oh gitu. Lebih lengkap ya jadi laporannya, Kak. Nah, terus di sini juga ada fitur laporan ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalkan di setiap sales center marketplace, kita harus mengakses satu-satu laporan toko kita. Nah, kalau menggunakan fitur ini, laporan di Big Seller, semua laporan dari berbagai toko kita nanti akan ditampilkan dalam satu sistem. Terus kita bisa filter juga, mau lihat laporan dari toko A, toko B, toko C, seperti itu, diurutkan juga bisa. Atau kita sentralisasi semua laporannya, supaya kita mau tahu keuntungan semua penjualan dari berbagai marketplace. Nah, nanti kita bisa gunakan fitur laporan di Big Seller. Nah, terus di sini ada juga fitur sub akun ya. Nah, jadi kalau misalkan usaha Bapak dan Ibu berkembang seperti itu, penjualannya meningkat di berbagai toko marketplace, biasanya kan untuk handle operasionalnya kan, kalau usahanya sudah berkembang kan kita perlu admin seperti itu. Nah, kita bisa buatkan sub akun untuk admin atau staff kita seperti itu. Jadi nanti staff atau adminnya bisa mengoperasionalkan tokonya melalui Big Seller. Nah, terus kita bisa batasi juga hak aksesnya berdasarkan peran dari admin tersebut. Nah, jadi kalau misalkan adminnya khusus admin balas chat atau admin proses pesanan atau admin pergudangan, nah nanti kita bisa buat perannya seperti itu. Jadi kalau untuk fitur-fitur di Big Seller ini ya, ini fitur-fitur utamanya seperti itu. Baik, saya langsung aja ke fitur scrap dulu ya. Nah, jadi ini fitur scrap di Big Seller. Nah, jadi kalau fitur scrap ini kita bisa mengcopy data produk dari toko lain ya, di berbagai marketplace ya. Jadi kita bisa mengcopy dari supplier kita. Jadi kalau misalkan kita punya supplier di Shopee, terus kita jualannya di Tokopedia, kita bisa mengcopy data produknya nanti. Atau kita punya supplier di Lazada seperti itu. Kita mau mengcopy data produknya supaya bisa ditampilkan secara mudah dan cepat di toko kita, di toko Tokopedia misalkan, nah nanti bisa menggunakan fitur scrap di Big Seller ini.
Nah, terus di sini ada beberapa poin juga ya kegunaan dari fitur scrap ini. Yang pertama, sebagai dropshipper ya sangat berguna sekali bagi dropshipper atau reseller untuk scrap data produk dari toko supplier di marketplace-nya seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi harus upload manual satu persatu data produk dari toko supplier kita. Nah, terus kemudian yang poin yang kedua, ini sudah bisa scrap dan auto translate ya informasi produk dari marketplace luar. Nah, jadi kalau misalkan kita jualan sebagai importir nih, Halo. import barang dari misalkan dari supaya bisa ditampilkan ke toko marketplace kita seperti itu. Kemudian poin yang ketiga ini scrap data produk massal di berbagai marketplace ya. Nah, jadi kita nanti bisa scrap secara massal juga produknya dari toko supplier kita. Nah, jadi di samping kita bisa scrap satu persatu data produknya, kita bisa scrap secara massal. Scrap itu artinya mengcopy ya, menyalin data produk seperti itu. Baik, ini fitur scrap di Bigseller. Terus saya lanjut aja ke fitur selanjutnya, yaitu fitur salin toko. Ini tadi selain fitur scrap tadi. Halo, sebentar Kak. Yang fitur scrap tadi itu tutorialnya udah itu aja atau nanti ada demonya cara untuk bikin operasionalnya? Halo, Kak. Ya, halo. Yang untuk penjelasan fitur scrap tadi, apakah itu sudah semua atau nanti ada demo lagi untuk cara pengoperasiannya? Saya akan demokan cara pengoperasiannya. Oh gitu. Ya. Oh ya, oke, siap. Silakan lanjut, Kak. Nah, baik. Selain fitur scrap, kita juga punya fitur salin toko ya. Nah, kalau scrap tadi kita menyalin data produk dari toko orang lain supaya bisa ditampilkan ke salah satu toko kita. Nah, nanti dengan menggunakan fitur salin toko, kita bisa mengcopy data tersebut ke toko-toko kita yang lain supaya lebih cepat seperti itu ya. Nah, jadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan tadi seperti saya sebutkan, kita harus membuka banyak toko di berbagai marketplace. Nah, terus untuk operasionalnya nanti kita bisa gunakan fitur salin toko yang ada di Bigseller supaya lebih cepat, mudah, dan praktis untuk menyalin data produk. Nanti saya demokan juga caranya ya. Nah, terus untuk keunggulannya yang pertama ini kita cukup upload data produk ke salah satu toko aja, nanti bisa kita salin ke toko marketplace kita yang lain ya. Nah, ini untuk fitur salin toko. Terus kemudian di sini kita menggunakan fitur salin toko ini mengurangi beban kerja upload data produk ya ke data produk yang sama ke berbagai toko marketplace kita. Terus yang ketiga, ini praktis, cepat, dan efisien ya apabila kita menggunakan fitur salin toko di Bigseller. Baik, saya lanjut lagi ke fitur selanjutnya. Nah, jadi selain kita bisa mengelola produk ya, tadi untuk fitur scrap dan fitur salin toko itu masuk di pengelolaan produk di Bigseller. Nah, kita juga bisa mengelola stok secara terpusat atau sinkronisasi stok istilahnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan ini fitur sinkronisasi stok, nanti toko-toko kita yang kita integrasikan ke sistem Bigseller itu dapat terupdate secara otomatis stoknya ketika ada penjualan atau penambahan stok di salah satu marketplace seperti itu ya. Nah, jadi keunggulannya yang pertama, sini stok di berbagai toko marketplace akan terupdate secara otomatis pada saat memproses pesanan di sistem Bigseller. Itu keunggulan fitur sinkronisasi stok di Bigseller ya. Nah, terus yang poin yang kedua, kita cukup tambahkan stok di sistem Bigseller aja. Jadi kalau misalkan selama ini kita harus menambahkan stok, kita harus ke seller center masing-masing tokonya. Nah, dengan menggunakan fitur sinkronisasi stok di Bigseller, kita cukup tambahkan stoknya di sistem Bigseller aja. Sekali klik, sekali tambahkan stok, nanti otomatis toko-toko yang lain akan terupdate stoknya seperti itu ya. Nah, terus di sini juga salah satu keunggulannya ya, poin yang ketiga, kita lebih mudah memantau dan mengelola persediaan stok ya, karena stoknya semua tersinkron, terpusat seperti itu di sistem Bigseller. Jadi kita bisa tahu nanti stok yang mau habis, terus stok yang sudah habis seperti itu, sehingga kita bisa lakukan restock kembali atau kita bisa isi persediaan stok kita
Ini menarik banget sih fiturnya Kak Sandi. Soalnya ya, apalagi mak-mak ya, udah update stok di Shopee satu, harusnya update lagi di Tokopedia. Kelupaan abis goreng ikannya kan. Aduh, udah ini deh gitu. Tapi kalau ini jadi cuman update aja di Big Seller langsung otomatis gitu ya. Semua udah ke-update gitu ya. Wah, seru ini, seru. Jadi meminimalisir kelupaan dari mak-mak itu. Ya. Mari lanjut, silahkan. Baik, saya lanjut ke fitur selanjutnya ya. Nah, di sini ada fitur proses pesanan ya, atau fitur pesanan di Big Seller ini. Nah, tadi selain kita juga bisa mengelola stok di Big Seller ini, kita bisa mengelola pesanan dari berbagai toko marketplace ya. Jadi kalau punya beberapa toko marketplace, nanti untuk memproses pesanannya, jadi memproses pesanan ini kita terima pesanan, kemudian kita cetak label pesanannya, cetak resinya, sampai pengiriman pesanannya, kita request pickup seperti itu. Nah, nanti kita bisa lakukan di sistem Big Seller. Nah, terus keuntungannya di fitur pesanan ini nanti yang pertama, kita bisa dengan cepat memproses semua pesanan dari berbagai toko marketplace secara massal ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pesanan dari Shopee, dari Lazada, dari Tokopedia, Bukalapak, Blibli, TikTok Shop juga, kita bisa proses secara massal seperti itu, tanpa harus masuk ke sales center-nya, tanpa harus masuk ke sistem toko marketplace kita seperti itu. Nanti kita proses secara massal di Big Seller. Nah, terus selain kita bisa memproses pesanan, tadi kita juga bisa mencetak label pengiriman ya, terus daftar ambil barang secara massal juga. Nah, terus kita bisa membuat tanda terima barang seperti itu untuk kurirnya. Jadi kalau selama ini kita harus cetak label pengiriman per marketplace-nya, per toko seperti itu. Nah, dengan menggunakan Big Seller, kita bisa cetak label pengirimannya secara massal seperti itu ya. Nah, terus nanti apabila Bapak atau Ibu punya sistem pergudangan atau punya gudang seperti itu ya, nanti bisa menggunakan daftar ambil barang juga untuk memudahkan ini stafnya atau karyawannya mengambil barang untuk pemenuhan pesanan seperti itu. Nah, dan ini bisa kita cetak secara massal juga di sistem Big Seller. Nah, terus kalau sudah kita proses pesanannya di Big Seller juga kita bisa tracking status pesanannya ya. Jadi pesanan yang sudah dijemput oleh jasa kirim tadi, kita bisa lihat nanti statusnya seperti apa. Apakah statusnya sudah terkirim kepada pembeli, atau misalkan statusnya gagal terkirim, atau pesanannya dikembalikan, atau mungkin selama memproses pesanan ada pesanan yang dibatalkan. Nanti kita bisa cek di fitur pesanan Big Seller tanpa harus kita cek melalui sales center. Jadi ngeceknya udah tersentral aja gitu ya, semua bisa ke tracking gitu. Nah, jadi kalau kita tracking pesanan kan biasanya kita masuk ke situs atau ke website ini ya, jasa kirimnya ya, kita masukkan nomor rekeningnya seperti itu, nanti baru ketahuan statusnya sudah sampai mana. Nah, di fitur pesanan Big Seller nanti kita bisa langsung tracking aja dalam satu halaman, dalam satu dashboard seperti itu, tanpa harus ke website jasa kirimnya. Ini keunggulan fitur pesanan Big Seller. Baik, untuk fitur selanjutnya ini fitur laporan ya. Jadi setelah kita memproses pesanan tadi, semua informasi transaksi terkait pesanan tersebut tercatat di sistem Big Seller ya. Jadi kita kalau mau mengakses laporannya, kita mau tahu penjualan kita ini berapa keuntungannya seperti itu, profit kita berapa seperti itu. Nah, nanti kita bisa menggunakan fitur laporan yang ada di Big Seller. Nah, di sini nanti fitur laporan itu menampilkan laporan penjualan dari berbagai toko marketplace dalam satu halaman. Jadi kalau misalkan punya banyak toko, nanti kita nggak perlu lagi akses satu persatu laporannya di setiap sales center. Nanti kita bisa akses di Big Seller aja. Kemudian menampilkan analisa keuntungan setiap toko marketplace. Jadi keuntungannya nanti sudah langsung dihitung oleh sistem ya. Nah, di Big Seller ini, jadi kita bisa tahu nanti keuntungan bersih dari penjualan kita seperti itu. Nah, kalau misalkan di sales center kan biasanya itu keuntungan kotor ya, belum dikurangi biaya yang lain-lain, terus modalnya seperti itu. Nah, nanti di Big Seller kita bisa inputkan harga modal. Nanti setelah diinputkan harga modalnya, sistem secara otomatis akan melakukan penghitungan profit kita atau keuntungan bersih kita seperti itu ya. Nah, terus selain itu menampilkan riwayat transaksi juga ya, riwayat pengurangan dan penambahan stok di Big Seller. Jadi di fitur laporan ini kita bisa lihat nanti laporan stok kita, ada penambahan dan pengurangan. Mungkin kita mau tahu dalam sebulan ini stok penjualan kita berkurang berapa seperti itu. Terus
ada penambahan stok berapa, nanti kita bisa lihat di fitur laporan di seller. Nah, terus poin yang keempat juga menampilkan produk terlaris ya, terus produk yang lambat terjual, serta penambahan produk baru. Nah, jadi di fitur laporan nanti di Big Seller kita bisa lihat produk-produk terlaris dari penjualan kita di berbagai toko marketplace ya. Kita bisa sortir nanti supaya nanti kita bisa lakukan strategi marketing ya untuk produk laris tersebut. Nah, terus untuk produk yang lambat terjual juga kita bisa lihat, nanti kita bisa cek sehingga kita bisa lakukan strategi untuk penjualan produk supaya produk tersebut bisa cepat terjual seperti itu. Berarti ada data analisanya juga ya gitu. Ya, benar sekali. Oke. Baik, nah ini fitur yang terakhir ya. Ini fitur sub akun di Big Seller. Nah, jadi kalau fitur sub akun ini kalau misalkan kita punya staff, punya karyawan seperti itu, mungkin usahanya nanti bisa berkembang, usaha penjualan online-nya berkembang, punya staff, punya admin, dan nanti kita bisa tambahkan staff dan admin kita di akun Big Seller kita. Nah, sehingga staff dan admin tersebut bisa mengoperasikan Big Seller juga tanpa harus masuk ke sales center-nya, ke sales center marketplace ya. Nanti bisa kita tambahkan hak aksesnya, kita atur hak aksesnya, fitur apa yang bisa boleh diakses oleh karyawan atau staff kita, terus fitur apa aja atau toko mana aja yang tidak boleh diakses oleh karyawan kita. Jadi lebih memudahkan inilah pengaturan karyawan dan admin staff kita seperti itu dalam pengelolaan tokonya. Baik, itu tadi fitur-fitur yang ada di Big Seller ya. Dari fitur. Oke. Iya, udah semuanya yaitu. Wah, berarti ini intinya Big Seller itu dia meminimalisir keribetan gitu ya. Ya, benar sekali. Dan mengurangi potensi lupa gitu dari pengelola toko ya. Jadi lebih terorganisir gitu. Wah, keren banget nih. Oke, terus selanjutnya gimana nih Kak Sandi? Baik, saya bisa langsung ke websitenya dulu ya. Ke websitenya nanti saya demonstrasikan cara scrap di Big Seller ya. Nah, jadi fitur scrap tadi sangat memudahkan kalau misalkan Bapak Ibu mau berjualan sebagai dropshipper atau reseller seperti itu. Nanti kita bisa scrap data produk dari supplier kita. Nah, nanti kita demonstrasikan scrap dari Jack Mall ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu Jack Mall ya. Jack Mall adalah salah satu marketplace besar di mana fitur mereka atau layanan mereka menyediakan fitur dropship seperti itu ya. Jadi kalau kita mau jualan di Shopee, jualan di Tokopedia, jualan di Lazada, nah nanti kita bisa ambil data produknya dari Jack Mall atau Jack Mall ini sebagai supplier kita seperti itu. Nah, caranya nanti saya demonstrasikan. Saya bisa langsung ke ini dulu ya, ke website Big Seller-nya. Ya, jadi ini kita masuk ke cara pengoperasiannya gitu ya Kak Sandi ya. Oke. Gimana ya caranya? Ya. Sudah kelihatan Kak? Iya, kelihatan. Nah, jadi kalau untuk mengakses website Big Seller kita cukup ketikkan aja www.www ya atau www.bigseller.com. Harus diingat ya, www.bigseller.com ya. Nah, terus untuk daftarnya ini daftar gratis ya. Jadi semua fiturnya nanti kita bisa akses seperti itu full. Jadi ini tidak gratis semuanya. Ini gratis semua. Nah, kita bisa alhamdulillah. Nah, nanti kita masukkan aja email, terus kode verifikasi. Kode verifikasi ini akan dikirimkan ke email kita nanti ya. Terus di sini kita masukkan nomor telepon, kemudian di sini kita masukkan password. Nah, nanti emailnya nanti kita bisa cek ya kode verifikasinya di email. Nah, terus kalau sudah kita daftar seperti itu, terus kita masukkan kode verifikasinya pada saat pendaftaran, kita bisa masuk melalui halaman atau tab masuk seperti ini ya. Kak Sandi, ulang agak lebih pelan. Baik. Jadi klik daftar, terus masukkan. Jadi kita klik daftar, kemudian kita masukkan email kita ya. Email kita, oke. Terus nanti di sini ada kode verifikasi ya. Jadi kodenya itu bakal dikirim ke email kita. Terus kita buka emailnya, dan masukkan dimasukin ke sini. Kolom gitu. Kode verifikasi ini. Oke. Nanti kita bisa masukkan juga nomor telepon, nomor HP ya. Terus di sini kita masukkan password. Terus kita klik daftar aja. Kita bikin password gitu ya. Kita bikin password untuk akun Big Seller kita gitu kan. Ya, oke. Ini gratis ya. Terus di sini setelah kita daftar, kita masuk aja ke menu masuk ini.
Nah, di sini kita nanti masukkan email yang sudah kita daftarkan ke Bigseller, dan kita masukkan passwordnya. Nah, terus kalau sudah kita masukkan, nanti kita akan masuk atau diarahkan ke ini ya, ke halaman dashboard atau beranda Bigseller seperti ini ya. Oke. Nah, Oh, seperti ini tampilan depannya gitu ya, Kak ya. Bisa dilihat tadi fitur-fitur yang saya jelaskan tadi ada di menu-menu ini ya. Pertama fitur scrap, salin toko, kemudian ada pesanan. Sebenarnya ini banyak sekali fiturnya di Bigseller ini ya. Nah, jadi saya ambil fitur-fitur utama aja seperti itu untuk pengelolaan toko. Nanti bisa di jadi ada sebenarnya ada lebih banyak gitu ya yang belum dijelasin ya. Oke. Nah, jadi saya ambil fitur utamanya aja, nanti kita bisa explore lagi fitur-fitur yang lain. Tetapi pada intinya untuk pengelolaan toko itu kan terkait upload produk, kemudian memproses pesanan dan mengelola stok kan, itu biasanya intinya ya operasional di toko. Makanya saya ngambil fitur-fitur pentingnya aja tadi, artinya fitur-fitur utamanya aja. Nah, di sini ada beberapa fitur di Bigseller. Nah, terus sebelum kita menggunakan Bigseller, kita harus mengintegrasikan toko marketplace yang sudah kita buat atau sudah kita buat toko marketplace-nya, kita integrasikan ke sistem Bigseller. Nah, caranya kita bisa masuk di menu pengaturan ini ya. Di menu pengaturan ini. Iya. Kemudian di sini ada menu integrasi ya, di sebelah kiri ini ada menu integrasi. Jadi maksudnya dihubungin gitu ya, akun Shopee-nya tuh dihubungin ke Bigseller-nya ini ya, biar bisa dikelola dari Bigseller gitu. Nah, nanti di sini kita bisa tambahkan tokonya ya. Nanti kita tambahkan di sini, masukkan nama toko, nama panggilan tokonya. Username maksudnya ini. Ya, jadi ini nama panggilan toko, artinya untuk pengelolaan toko nanti nama panggilan toko inilah yang ditampilkan di sistem Bigseller. Nah, nama panggilan toko ini nanti bisa kita samakan dengan nama toko kita yang ada di marketplace seperti itu ya. Tapi nggak sama juga bisa gitu ya? Ya, nggak sama juga bisa. Nah, terus kalau kita sudah masukkan nama panggilan toko, dan nanti kita bisa misalkan di sini Shopee 2 seperti itu. Nah, terus nanti kita bisa masukkan login seperti ini ya. Login seperti ini, username dan password ini kita, toko kita. Shopee kita. Ya. Terus sekali lagi saya jelaskan, Bigseller ini sudah bekerja sama ya resmi dengan marketplace ya. Jadi kita nggak perlu takut data hilang atau akunnya hilang atau akunnya dihack seperti itu, karena kita secara aman ya sudah bekerja sama dengan pihak marketplace-nya seperti itu ya. Sehingga kita bisa mendapat izin dari marketplace-nya untuk integrasikan sistem di marketplace ke sistem di Bigseller seperti itu. Nah, jadi untuk setiap toko, setiap marketplace ini caranya seperti itu ya nanti. Nah, jadi di sini selain marketplace di Bigseller juga kita bisa integrasikan TikTok Shop. Nah, sekarang kan lagi booming nih orang jualan di TikTok Shop kan. Nah, jadi siapa tahu nanti Bapak Ibu sudah punya toko di TikTok Shop, bisa kita kelola juga di Bigseller seperti itu, supaya stok dan penjualannya bisa sinkron dengan toko yang ada di marketplace gitu. Nah, kita bisa tambahkan TikTok Shop. Nah, kalau sudah kita integrasikan, kita masuk ke dashboard utama di sini ya, dashboard utama. Nah, di dashboard utama ini nanti kita bisa lihat informasi-informasi penting terkait sistem Bigseller ya. Yang pertama kita bisa lihat ini informasi sistem, artinya di Bigseller ini kalau misalkan ada penambahan fitur baru, nanti akan ditampilkan di kolom sistem ini di dashboard utama ya. Jadi kalau misalkan ada update terbaru nih, ada fitur terbaru atau ada pelatihan, nah di sini juga ditampilkan ya. Jadi kalau di Bigseller ini kita setiap hari mengadakan pelatihan atau training seperti itu. Nanti kalau sudah join atau sudah daftar di Bigseller, nanti bisa gabung di grup pengguna Bigseller seperti itu ya. Kita mengadakan setiap hari pelatihan seperti itu. Nanti bisa dilihat aja di sini informasinya, di jadwal pelatihan seperti itu. Terus selain informasi sistem, selain informasi Bigseller-nya, di sini juga ditampilkan informasi terkait marketplace ya. Jadi kalau sudah kita integrasikan toko kita, nanti informasi terbaru di marketplace bisa kita lihat di sini.
Misalkan ada fitur terbaru dari Shopee atau ada kebijakan terbaru dari Shopee. Nah, kita nggak perlu harus ke Sales Center lagi melihat Udah dikirim langsung ke big seller kita gitu ya. Sudah terkonek lah Oh sama gitu. pemberitahuan notifikasi yang ada di setiap marketplace. Terus di sini juga ada informasi terkait pesanan dan pergudangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita sudah integrasikan toko marketplace kita, nanti semua pesanan dari berbagai toko itu akan masuk di sistem big seller. Nah, nanti kita bisa lihat di sini pesanan-pesanan baru seperti itu ya, pesanan baru, pesanan yang kadaluarsa, yang kekurangan stok, kemudian yang statusnya menunggu pickup seperti itu. Nah, terus di sini kita bisa cek juga stok di gudang pergudangan kita ya, habis, terus stoknya sisa sedikit. Terus di sini ada stok yang disarankan untuk membeli seperti itu. Coba bisa diklik dong Kak pesanan barunya itu Kak. Nanti bisa kelihatan ya itu dari marketplace mana gitu ya. Ya, baik. Nanti saya jelaskan juga ya kalau untuk melihat pesanan-pesanan dari berbagai toko marketplace. Nah, jadi saya masuk ke menu utama dulu atau fitur pertama, fitur scrap di big seller. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau fitur scrap, di fitur scrap ini kita bisa menyalin data produk dari toko supplier kita seperti itu. Scrap tuh maksudnya apa sih? Menyalin gitu ya? Menyalin data. Seperti itu ya, menyalin dan mengcopy data. Jadi scrap ini menyalin dan mengcopy data dari sebuah situs atau sebuah toko di marketplace ya, karena ini konteksnya terkait dengan ini jualan di marketplace, artinya kita bisa menyalin data dari salah satu toko dari marketplace supaya bisa ditampilkan ke toko kita yang sudah kita hubungkan tadi ke sistem big seller seperti itu. Jadi kalau toko termasuk kalau misalkan punya 2 toko Shopee gitu, jadi bukan lintas marketplace aja, tapi sama-sama satu marketplace tapi beda toko kayak gitu bisa ya? Bisa. Tapi itu aman nggak? Dikira apa ya, boot gitu nggak? Enggak. Jadi nanti saya jelaskan juga tipsnya seperti itu ya. Karena memang di marketplace ini ada yang namanya aturan duplikasi. Nanti saya jelaskan juga tipsnya supaya kita bisa menyalin data produknya dengan aman seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau di big seller ini kita bisa integrasikan banyak toko seperti itu ya. Jadi setiap marketplace itu bisa maksimal kita integrasikan 200 toko. Jadi Shopee 200, Tokopedia 200, Lazada 200 seperti itu dan seterusnya seperti itu. Baik, saya lanjut ke fitur pertama, fitur scrap. Nah, di fitur scrap ini nanti kita bisa menyalin data produk ya. Nah, terus untuk menggunakan fitur scrap, kita langsung masuk ke halaman hasil scrap. Nah, kemudian kita klik aja scrap dengan ekstensi ini. Nah, scrap dengan ekstensi ini artinya kita menginstal atau menambahkan ekstensi Google Chrome ke browser kita, ke browser Google Chrome kita. Nah, jadi untuk menggunakan big seller ini kita bisa menggunakan HP dan menggunakan komputer ya. Nah, terus kalau menggunakan komputer, kami sarankan menggunakan Google Chrome seperti ini ya, seperti browser saya ini ya. Nah, terus kalau kita menggunakan HP, kami sarankan menggunakan Kiwi browser. Nah, nanti kalau menggunakan apa, HP, ya. Kiwi apa? Kiwi browser. Kiwi browser. Nanti bisa di search saja, bisa dicari aja di ini ya. Kenapa emang harus pakai itu gitu ya? Ya benar. Jadi kalau untuk HP mengakses situs big seller ini bisa menggunakan Kiwi browser ya seperti itu. Nggak bisa pakai Chrome gitu ya? Untuk Chrome di HP kurang maksimal Kak. Jadi harus menggunakan ini Kiwi browser. Itu harus install dulu berarti? Ya jadi install aja Kiwi browsernya ya. Nanti install aja di Play Store ada Kiwi browser, bisa kita download di Play Store. Oh iya. Nah kalau pengguna yang yang menggunakan laptop atau komputer bisa install Google Chrome ya. Nanti kita akses bisa-nya melalui Google Chrome seperti itu. Nah, terus cara untuk menginstal ekstensinya, artinya ini aplikasi tambahan ya untuk scrap, khusus untuk scrap. Nah, kita bisa klik aja tautan menginstal ekstensi ini. Di sini ada keterangan install seperti itu ya. Nah, kita klik aja menu scrap dengan ekstensi, kemudian kita install seperti ini. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke Chrome Web Store ya. Nah, di sini akan diarahkan ke Chrome Web Store. Bisa dilihat di sini ada 70.000 pengguna yang sudah menginstal Big Seller Scrapper produk ini ya. Nah, artinya Big Seller ini sudah banyak digunakan oleh para penjual online di marketplace ya.
Berarti apa namanya install Bigseller Scraper produknya dari Chrome kita gitu ya? Ya, Diinstal benar. ke Chrome-nya. Jadi dari Chrome ya. Kalau untuk pengguna laptop atau komputer seperti itu PC, nanti installnya di Chrome. Nah, tetapi untuk Kiwi Browser nanti installnya di Kiwi Browser seperti itu. Nah, terus di sini nanti kita tambahkan aja. Di sini keterangan tulisannya nanti ini karena saya sudah menambahkan di browser Chrome ya. Bisa dilihat di sini ekstensinya sudah saya install. Nah, di sini kita bisa tambahkan aja ke Chrome seperti itu. Nanti tulisannya ada keterangan tambahkan ke Chrome. Nah, terus kalau sudah ditambahkan ke Google Chrome-nya, nanti akan muncul icon seperti ini atau simbol seperti ini ya, atau logo seperti ini, logo Bigseller di browsernya. Seperti itu. Artinya scraper ini sudah berhasil kita install. Terus bisa kita gunakan untuk scrap data produk dari toko marketplace. Ya. Nah, untuk scrap data produk dari toko marketplace, kita harus masuk ke website marketplace-nya terlebih dahulu ya. Nah, saya contohkan dari Jack Mall ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak atau Ibu yang ikut Zoom meeting ini mau jualan di marketplace, nah saya rekomendasikan sebagai suppliernya ya, sebagai toko suppliernya itu scrap dari Jack Mall. Nah, nanti caranya saya presentasikan juga ya untuk scrap dari Jack Mall. Nah, kita bisa masuk ke website Jack Mall. Nah, jadi Bigseller ini sudah bekerja sama ya dengan Jack Mall seperti itu untuk scrap data produk. Nah, sehingga kita diberi akses oleh Jack Mall untuk scrap data produk dari Jack Mall. Nah, jadi Jack Mall ini khusus marketplace bagi dropshipper ya. Jadi kalau kita punya jualan di Shopee, di Tokopedia, nanti kita bisa cari data produknya di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pembelian di toko kita bisa oper lagi orderannya ke Jack Mall ini. Karena Jack Mall ini sudah mendukung resi otomatis seperti itu ya. Nah, terus untuk mulai scrap data produk, kita arahkan aja, misalkan seperti ini ya. Kita arahkan kursornya ini ke foto produk. Nanti akan tampil keterangan atau tulisan scrap to Bigseller. Nah, di sini kita bisa salin atau copy data produknya seperti ini ya. Nah, saya klik seperti ini, nah nanti akan di scraping. Jadi kalau misalkan kita mau jual produk ini di toko kita nanti, nah kita klik aja seperti itu, datanya kita scrap seperti ini. Nah, nanti ada keterangan scrap data produk telah berhasil seperti itu ya, keterangan seperti ini. Nah, ini udah masuk ke akun kita yang terhubung ke Bigseller gitu. Jadi semuanya ini sudah masuk ke akun Bigseller kita, data produknya nanti kita bisa cek juga ya. Nah, kita bisa scrap seperti ini. Nah, terus kalau misalkan mau scrap produk yang lain, kita bisa scrap seperti ini. Ini otomatis ke semua akun toko yang udah kita hubungin ke Bigseller atau baru ke Bigsellernya dulu? Ke Bigseller. Nah, nanti caranya saya jelaskan juga untuk menampilkan di toko kita, karena nanti kita harus mengedit informasi produknya dulu ya, karena kita harus sesuaikan dengan aturan di marketplace-nya seperti itu. Baik, kalau sudah kita scrap seperti ini, kita bisa langsung masuk aja ke halaman si scrap ya, atau kita bisa klik aja di sini keterangan view scrap produk ini. Kalau misalkan kita mau menampilkan data yang sudah kita scrap. Artinya scrap ini tidak cuma di Jack Mall ya. Kalau misalkan kita mau scrap di Shopee, caranya sama. Kita arahkan aja kursornya ini ke foto produk. Nah, jadi kalau di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain, nanti kita bisa scrap juga data produknya. Oke. Jadi secara simpelnya kita install dulu scraper Bigseller ini, baru kita buka scrapernya, terus kita buka akun Shopee yang mau di scrap. Ya, misalkan bukan Jack Mall ya, karena kan Jack Mall kurang familiar ya. Misalkan ada akun Shopee yang mau kita copy gitu. Terus tinggal diarahkan aja kursornya ke situ, langsung diklik gitu, otomatis udah kesalin di akun Bigseller kita. Simpelnya kayak gitu ya, Kak ya? Ya, benar. Oke. Nah, terus kalau misalkan sudah kita scrap, kita bisa lihat hasilnya nanti di view scrap produk ini ya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman hasil scrap ini ya. Nah, ini datanya yang sudah kita copy tadi. Bisa dilihat di sini datanya yang pertama judul produknya tercopy, deskripsi produknya, harga produknya, kemudian sumbernya. Ini sumber marketplace yang kita scrap tadi. Nah, jadi data produk ini
sebelum kita tampilkan di toko marketplace kita, toko yang sudah kita integrasikan ke Big Seller tadi, kita harus mengedit informasinya supaya tidak menyalahi aturan duplikasi yang ada di marketplace ya. Nah, jadi di marketplace itu ada yang namanya aturan duplikasi. Biasanya aturan duplikasi itu biasanya sistem akan mengecek produk-produk yang sama seperti itu. Nah, kita kan nggak tahu kalau misalkan kita scrap dari toko orang di Shopee, tokonya itu kan produknya sudah ada di toko orang lain kan. Nah, kalau misalkan kita tampilkan tanpa kita edit, otomatis kan produknya duplikat kan. Nah, makanya kita harus mengedit informasi produknya. Informasi produk yang harus kita edit, yang pertama itu judul produknya ya. Kemudian deskripsi produk, kemudian foto produk kita tambahkan watermark. Nah, nanti bisa saya jelaskan juga fungsi watermark di Big Seller-nya. Nah, terus di sini jadi cukup ditambahkan watermark aja udah aman gitu? Ya, benar sekali. Jadi deskripsinya sedikit dibedakan, diedit, terus nama produknya atau judul produknya kita edit sedikit, terus watermarknya kita tambahkan di foto produk. Jadi itu sudah aman lah istilahnya. Nah, caranya untuk menampilkan ke toko marketplace kita bisa klik produk ini yang ada di halaman hasil scrap ini. Kemudian kita klik import ke toko. Intinya kita pindahkan hasil scrap ini ke toko marketplace kita tadi ya, yang sudah kita integrasikan. Bisa dilihat di sini ada beberapa toko marketplace yang sudah saya integrasikan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau tampilkan di Shopee, kita klik aja nama tokonya Shopee. Terus kalau misalkan mau ditampilkan juga di Lazada, kita klik seperti ini ya. Bisa dipilih ya itu ya. Ya, terus nanti kita klik import. Nah, artinya data produk ini diimport ke halaman draft marketplace Shopee atau Lazada di Big Seller ya. Nah, halaman draft udah langsung ke upload ya itu berarti. Ya, ini masih belum terupload ya karena kita harus edit informasi produknya. Nah, di draft draft ini kan bahasa ininya kan rancangan kan seperti itu atau rancangan produknya. Itu belum diedit. Ya, jadi kita bisa edit di draft ini. Nah, kita klik aja daftar draft seperti ini. Nah, nanti di sini kita edit data produknya ya. Kita edit sedikit seperti itu, data supaya tidak sama dengan toko yang kita scrap tadi. Editnya gimana? Editnya kita pilih seperti ini, produknya, kemudian kita edit secara massal. Oh, gitu. Nah, nanti kita bisa pilih kategorinya ya. Jadi ini kategori produknya seperti ini. Kita pilih, kita sesuaikan dengan kategori produk yang ada di Shopee. Nah, terus di sini ada kolom yang harus kita isi ya, mereknya. Nah, jadi merek ini bisa kita isi nanti. Nah, terus untuk memilih merek kita bisa klik aja pemilihan merek di sini. Jadi ini sistemnya dia menampilkan merek yang sudah terdaftar di Shopee-nya ya, karena ini langsung tersinkronisasi. Nah, kita bisa pilih mereknya, merek produknya. Terus kalau misalkan produknya tanpa merek seperti itu, kita bisa pilih yang no brand seperti ini ya. Nah, artinya kolom ini harus kita isi, walaupun ada atau tidak ada mereknya, tetap kita isi seperti itu ya, kolom merek ini. Nah, terus kalau misalkan sudah kita isi, kita bisa simpan dan lanjutkan seperti itu ya, untuk mengedit secara massal. Nah, ini halaman edit massal di Big Seller, seperti itu ya. Artinya kita di sini bisa tambahkan informasi di judul produk, deskripsi produk, nanti kita juga bisa tambahkan watermark ke foto produknya. Nah, untuk mengedit judul produk secara massal, artinya kita tambahkan informasi di judul produk supaya berbeda dari judul produk yang kita scrap tadi. Kita bisa klik aja edit massal seperti ini. Nah, nanti kita tambahkan di awal dan di akhir teks dari judul produk tersebut supaya bisa berbeda seperti itu ya. Misalnya gimana tuh? Misalnya kita tambahkan teks di awal promo seperti itu. Promo yang bisa valid ke semua produk gitu ya. Ya. Nah, terus di sini ditambahkan di akhir teksnya juga, misalkan buruan seperti itu ya, buruan stok terbatas. Nah, terus kita klik aja konfirmasi seperti ini, maka ini akan diterapkan kepada seluruh nama produk yang sudah kita checklist tadi ya, kita pilih untuk edit massal. Nah, caranya kita klik aja seperti ini. Nah, bisa lihat di sini langsung semuanya ditambahkan di nama produk atau judul produk seperti ini ya.
Nah, artinya ini bisa membedakan judul produk dari toko yang kita scrap sebelumnya, seperti itu. Nah, terus untuk deskripsi di sini kita bisa tambahkan juga teksnya di awal deskripsi produk dan di akhir deskripsi produk seperti itu. Yang penting di sini kita harus bedakan, nama produk dan deskripsinya dari toko yang kita scrap tadi. Meskipun perbedaannya nggak nyampe 50%, itu tetap aman. Tetap aman karena ini sistem yang ngecek ya, bukan ini. Jadi sistem ngecek itu berdasarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir seperti itu di marketplace-nya. Makanya harus kita tambahkan lagi seperti itu. Nah, nanti kita bisa tambahkan aja di sini promo murah. Terbatas seperti itu ya. Yang penting ini ada perbedaan lah dari produk yang kita atau dari informasi produk yang kita scrap sebelumnya. Terus kita klik konfirmasi. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Nah, di sini ada keterangan harap isi 20 sampai 3.000 karakter. Nah, artinya di sini kita harus sesuaikan informasi produknya seperti itu ya. Supaya tidak menyalahi aturan yang ada di marketplace. Nah, karena setiap marketplace ini kan beda-beda aturannya ya. Jadi kita harus kurangi deskripsi produknya seperti itu. Nanti kita bisa edit seperti ini ya, bisa diedit secara massal, tetapi bisa juga satu persatu seperti ini. Nah, keuntungannya di sini menggunakan edit massal di Big Seller. Jadi kalau punya produk nanti mau diedit semua, misalkan ada sampai ribuan produk, nanti produk yang diedit itu dia akan ditampilkan dalam satu halaman seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita di Seller Center mengeditnya, jadi kalau di Seller Center itu kita harus masuk per halaman produk seperti itu ya. Nah, terus untuk informasi lainnya kita bisa ini juga ya, kita bisa tambahkan untuk atribut juga di sini, atribut produknya. Nah, kita bisa tampilkan di sini atribut produknya. Nah, dari merek seperti ini kita tambahkan mereknya juga. Kemudian untuk atribut-atribut yang lain yang tidak ada bintang merahnya ini opsional aja ya. Artinya bisa kita tampilkan, bisa kita ini juga bisa kita nonaktifkan seperti itu. Yang penting di sini kita harus masukkan atribut yang ada bintang merahnya ini. Terus kita klik konfirmasi seperti itu ya. Nah, terus di sini kita bisa tambahkan juga informasi yang lain ya, dan segala macam. Jadi kita harus lengkapi informasi produknya. Nah, terus kalau misalkan sudah kita lengkapi informasi produknya, kita bisa simpan dan tampilkan, atau kita bisa simpan dulu data produknya seperti itu ya, supaya nanti kita bisa tambahkan watermark ke foto produknya. Nah, caranya kita bisa simpan aja dulu di draft ini. Nah, setelah kita klik simpan, nanti produknya akan ditampilkan di draft ini ya. Nah, di draft ini. Jadi produknya masih belum terupload. Nah, di sini kita bisa tambahkan watermark ke foto produk. Jadi watermark ini fungsinya kita bisa menambahkan logo toko atau logo brand kita ke foto produk supaya foto produk kita ini nanti bisa berbeda dari foto produk orang lain, atau foto produk ini bisa terlihat elegan lah seperti itu. Nah, caranya untuk menambahkan watermark ke foto produk, kita bisa klik aja aksi massal ini, kemudian di sini ada tambah watermarknya. Nah, klik konfirmasi. Nah, nanti watermark yang disediakan oleh sistem Big Seller akan tampil semua di sini ya, watermarknya. Nah, kita bisa pilih aja nanti. Terus watermark ini juga bisa kita edit nanti di sistem Big Seller ya. Kalau misalkan kita mau edit tulisannya seperti itu. Terus kalau misalkan kita punya logo toko atau logo brand kita, bisa kita upload ke sistem Big Seller. Nanti bisa kita tampilkan sebagai watermark di foto produknya seperti itu. Nah, caranya ini saya masukkan aja di sini ya. Nah, watermarknya tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa masukkan di sini nama toko kita, terus di sini kita bisa tambahkan informasi-informasi terkait penjualan seperti itu. Mungkin informasi promo atau diskon di watermarknya, terus kita klik konfirmasi seperti itu. Nah, terus kalau sudah kita klik konfirmasi seperti ini, maka foto produknya akan ditambahkan watermark. Nah, sampai sini kita sudah mengedit produk supaya produk kita berbeda dari toko yang kita scrap tadi ya, toko yang kita copy tadi. Dari judul produk, terus deskripsi produk, dan foto produknya. Nah, sampai sini kalau sudah kita edit, kita bisa tampilkan aja ke toko marketplace kita. Caranya kita klik seperti ini, produknya, terus kita klik tampilkan seperti itu ya. Nanti pada saat kita klik tampilkan, akan ditampilkan di menu live ini.
Nah, bisa dilihat ini menu live artinya menu produk-produk yang sudah ditampil di toko marketplace kita ya. Jadi semua produk yang ada di toko marketplace kita di sales centernya akan ditampilkan di menu live ini. Bisa dilihat di sini, ini sudah tampil di toko marketplace ya. Nah, ini saya klik seperti ini ya. Nah, ini akan mengarah ke toko marketplace saya yang ada di Shopee. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini toko marketplace saya yang ada di Shopee ya. Artinya untuk pengelolaan produk di Big Seller ini lebih mudah nanti untuk pengelolaan produknya tanpa harus kita masuk ke sales centernya ya, karena semuanya bisa kita sentralisasi di sistem Big Seller ini. Nah, ini untuk fitur scrap di Big Seller ya. Nah, terus untuk fitur selanjutnya itu ada fitur salin toko di Big Seller ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya beberapa toko, bisa dilihat di sini saya punya beberapa toko di Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, TikTok Shop juga. Nah, kalau misalkan kita punya beberapa toko, kita mau mengupload produk, jadi kita punya produk yang mau kita upload ke masing-masing toko ini, nanti kita cukup upload di salah satu toko aja di Big Seller ini. Kita bisa gunakan fitur salin toko untuk menyalin data produknya ke toko kita yang lain, seperti itu ya. Jadi tanpa harus kita masuk berulang kali ke setiap sales center untuk upload manual seperti itu satu persatu ya. Nah, nanti bisa kita gunakan ini penambahan produk ini, menu penambahan atau tambah produk ini untuk mengupload data produknya ya. Nah, jadi kita masuk dulu ke salah satu toko, misalkan toko di Shopee. Kemudian di sini kita klik aja tambah produk untuk mengupload produknya ke salah satu marketplace ini, ke Shopee ini ya. Kita klik tambah produk. Nah, di sini kita lengkapi informasi produknya seperti itu. Nama tokonya, kemudian kategorinya, nama produk, link pemasoknya, kemudian di sini ada SKU juga, kemudian di sini deskripsi produknya kita tambahkan. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan variasi juga ya. Jadi kalau produknya punya beberapa variasi, bisa kita tambahkan. Ini sama persis formnya atau kolomnya sama seperti yang ada di Sales Center Shopee-nya. Terus kita bisa tambahkan foto produk juga di sini. Terus bisa kita tambahkan video juga untuk informasi produknya. Kemudian bisa kita aktifkan jasa kirimnya seperti itu ya. Nah, terus di sini untuk informasi berat dan ukuran paket bisa kita tambahkan juga. Jadi ketika informasi produk ini sudah lengkap, kita bisa langsung simpan di draft atau kita bisa simpan dan tampilkan seperti itu ya. Langsung ditampilkan ke toko kita yang ada di marketplace. Nah, nanti kita bisa pilih aja mau langsung ditampilkan atau mau disimpan di draft dulu. Nah, kalau misalkan kita mau langsung tampilkan, nanti akan tampil di menu live ini ya, produk-produk baru yang sudah kita upload tadi. Nah, dia akan tampil di menu live ini. Otomatis yang toko kita di marketplace nanti dia akan menampilkan produk baru yang kita upload ini melalui Big Seller. Nah, terus kalau misalkan produk ini mau kita jual di toko yang lain, misalkan ada di Tokopedia atau di Bukalapak, caranya kita bisa gunakan fitur salin toko. Kita salin data produknya ke toko yang lain seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan juga salin toko, kemudian kita nama tokonya, terus kita filter semua produk seperti ini ya. Jadi semua produk yang ada di Shopee ini nanti kita bisa pilih untuk di copy atau disalin data produknya ke toko yang lain. Nah, caranya kita klik aja seperti ini. Kemudian kita pilih import ke toko. Seperti itu ya. Nah, terus nanti akan ditampilkan nama toko kita yang sudah terintegrasi. Nah, artinya kita di sini bisa pilih mau di copy data produknya ke toko yang mana. Nah, jadi kita tadi kan mengcopy data produk dari Shopee ya, mau ditampilkan ke Lazada, kita pilih Lazada. Terus mau ditampilkan juga ke Blibli, kita pilih Blibli. Terus mau ditampilkan juga ke TikTok Shop, cukup kita klik TikTok Shop seperti ini. Terus kita klik import. Nanti data produknya akan tampil di draft ya. Jadi lagi-lagi di draft ya, sebelum ditampilkan ke toko marketplace, dia diarahkan data produk yang kita copy ini diarahkan ke draft dulu. Karena di draft ini kita harus sesuaikan informasi produknya sesuai dengan aturan marketplace di mana produk ini akan ditampilkan. Nah, jadi kalau misalkan produknya mau ditampilkan di Lazada, kita harus ini sesuaikan informasi produknya dengan aturan yang di Lazada ya. Karena setiap marketplace itu ya berbeda-beda aturannya seperti itu ya. Nah, jadi kita masuk ke draft seperti ini. Nah, di draft ini nanti kita bisa gunakan edit massal seperti kita scrap tadi ya. Nah, kita bisa gunakan edit massal.
kemudian kita edit informasi produknya. Nah, terus kita bisa langsung tampilkan atau bisa disimpan dulu di draft atau langsung bisa ditampilkan. Terus nanti kita bisa tambah watermark seperti ini ya ke setiap foto produknya. Kalau misalkan foto produknya tidak ada watermarknya. Tapi kalau misalkan sudah ada watermarknya di Shopee tadi, kita nggak perlu lagi harus menambahkan watermark. Seperti itu ya. Nah, itu untuk fitur salin toko ya. Jadi hampir mirip seperti Scrap, fitur salin toko ini. Jadi kita bisa menyalin data produk di toko kita sendiri ya. Jadi salin toko ini kita menyalin toko-toko kita yang sudah terintegrasi di Big Seller seperti itu. Yang membedakannya dari fitur Scrap ya. Kalau Scrap itu kita bisa menyalin atau mengcopy data produk dari toko orang lain atau dari toko supplier kita. Oke, Kak Sandi. Jadi biar lebih simpel ya, biar lebih simpel dipahami. Ya. Ini saya terjemahkan ke bahasa mak-mak dulu nih. Ya. Jadi kan tadi kita daftar dulu tuh ke Big Seller ya. Nah, kita installnya pakai Chrome ya kalau di laptop, atau pakai apa tadi yang di HP? Kiwi Browser, Kak. Nah, jadi Kiwi Browser ya, kita bisa cek di sini. Kayak apa sih itu tulisannya? Tulisannya. Kiwi Browser. Oh, alah, kayak buah kiwi itu ya. Oke, itu di Play Store ya adanya. Di Play Store jadi nanti. Jadi kita install dulu Kiwi Browser ini di di HP kita, baru kita buka, terus kita baru bisa buka websitenya Big Seller dari situ gitu ya Kak ya. Nah, terus udah gitu kita daftar tuh pakai email kita sama verifikasi ke nomor HP. Kalau udah dapat passwordnya sama nama akunnya, masuk ke situ. Nah, dashboardnya tadi yang depan tadi, terus kita bisa scrap itu artinya ngopi data dari toko lain. Kalau misalnya kita tuh punya supplier ya ke toko kita pakai scrap tadi. Nah, itu harus diinstal dulu. Kalau dari Chrome itu kita install Big Seller Scrapper ya. Kalau dari Kiwi juga begitu ya. Kiwi itu juga diinstal di Kiwinya. Ya, di Kiwinya. Oh gitu. Nah gitu. Jadi harus install Big Seller Scrapper itu tadi. Kalau udah itu baru kita bisa ngopi tuh data dari luar toko. Tapi kalau kita upload produk kita sendiri, maksudnya bukan ngopi dari toko lain, ya udah bisa langsung diupload aja gitu ya Kak ya. Langsung diupload aja ke Big Seller ya. Ya. Oh gitu. Nah terus bisa upload. Langsung upload aja, terus kita bisa langsung tuh copyin produk kita yang udah kita upload di Big Seller itu, baik yang pakai scrapper atau yang kita langsung upload ke toko-toko kita lain. Misalkan tadi baru diupload ke Shopee, kita bisa langsung upload ke Lazada, bisa langsung upload ke ke Bukalapak dengan fitur copy salin toko atau copy produk. Ya, salin produk. Jadi emang sih rada ribet di awal, ya kan? Tapi nanti mudah nanti di akhir kalau misalkan kita udah selesaikan proses registrasi di awal tadi, baru ke depannya tuh kita bisa enak. Apalagi kalau kita tuh punya banyak akun dan juga banyak produk yang harus diupload gitu. Seperti itu ya, Kak ya? Ya, jadi ini untuk fitur-fiturnya ini sudah banyak sekali ya di Big Seller ini. Jadi selain pengelolaan produk, kita juga bisa mengelola pesanan tadi ya, untuk tracking pesanan, memproses pesanan. Terus di sini di pergudangan juga kita bisa mengelola stok kita secara terpusat. Terus di sini kita bisa kelola juga daftar pembelian produk dari supplier kita seperti itu. Terus di sini kita bisa kelola juga daftar pelanggan seperti itu ya. Jadi kalau ada pelanggan yang sudah berbelanja di toko marketplace kita, nanti datanya akan tersimpan di daftar pelanggan ini. Terus di fitur laporan juga kita bisa kelola ini juga ya, laporan-laporan dari setiap toko kita di marketplace supaya dapat tersentralisasi seperti itu. Jadi nanti bisa dikulik-kulik lagi ya fitur-fitur lain. Yang paling penting adalah gimana kita registrasi dan upload produknya. Ini udah banyak pertanyaan nih sebenarnya Kak Sandi, karena udah malam juga ya, mama keburu anaknya pada mau bobo. Mari kita jawabin dulu pertanyaan yang masuk. Silakan yang mau tanya juga boleh, silakan di kolom chat ya. Nih baca ini. Yang pertama, waktu menghubungkan ke e-commerce-nya kok nggak bisa? Nggak bisanya kenapa tuh Kak? Bisa dijelaskan mungkin? Saya hubungkan ke Shopee bisa, tapi yang Lazada dan Tokopedia kok nggak bisa ya? Padahal namanya sama. Kalau yang nggak bisa terhubung itu kira-kira kurang lebih kendalanya kenapa nih Kak Sandi?
Baik, untuk e-commerce yang bisa dihubungkan tadi Tokopedia ya. Katanya untuk Shopee bisa terhubung, terus Tokopedia nggak bisa Tokopedia terhubung. sama Lazada. Baik, yang pertama untuk nama ini ya, nama tokonya ya, nama panggilan toko ini kita harus bedakan nama panggilan toko dengan nama panggilan toko yang sudah kita integrasikan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan Shopee nama panggilannya toko Shopee 1 atau toko A seperti itu. Nah, di Lazada ini kita jangan masukkan lagi nama toko A, kita bedakan dari toko yang lain. Oh gitu. Oke, berarti yang udah bisa Shopee itu sebenarnya Lazada dan Tokopedia-nya mungkin bisa, tapi namanya aja dibedain Kak ya. Misalkan Shopee-nya apa tuh namanya Mama Bakulan 1 ya. Yang Lazadanya Mama Bakulan 2 gitu. Tokopedia-nya Mama Bakulan 3 gitu ya. Nah, terus yang Tokopedia lagi ya. Untuk integrasi Tokopedia, nah di sini ada keterangannya nama panggilan toko dan nama shop domain. Nah, maksudnya nama shop domain ini adalah nama toko kita yang ada di marketplace seperti itu. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau nama tokonya misalkan nama toko Tokopedia seperti itu. Username kita ya? Ya, bukan username sih, nama toko. Nama toko. Oh, nama toko kita di marketplace gitu ya. Marketplace-nya, di marketplace-nya. Nah, beda sama nama panggilan toko ini ya. Kalau nama panggilan toko ini bebas saja. Tetapi cuman apa sih kayak nyebutnya aja di big seller gitu ya, biar kita ingat. Oke. Terus ada lagi apa ya yang pertanyaan yang masuk? Kalau di HP sementara cuman mendukung Android, benar begitu Kak? Ya benar. Jadi kalau di HP ini sementara Android, karena Kiwi Browser ini cuma support di Android saja ya. Kalau gitu. Ini iPhone seperti itu belum support. Oke. Jadi beli HP Android dulu Kak. Yang HP-nya. Tapi rata-rata banyak pengguna Android kan. Iya sih. Karena lebih terjangkau Kak. Kemudian ini tulisannya subdomain error, ini sama mungkin ya kayak tadi. Jadi apa namanya, subdomainnya itu harus sesuai dengan nama toko kita ya yang ada di marketplace. Ini subdomain artinya yang www atau www.tokopedia.com/ itu harus dihapus ya. Kita masukkan cukup nama toko kita yang ada di nama tokonya. Langsung aja nama tokonya ya Kak. Jadi jangan ada URL-nya, nggak pakai URL. Jangan pakai URL. Kak, cara upload langsung di Big Seller gimana? Cara upload langsung di Big Seller. Baik, mungkin maksudnya di sini cara upload tadi ya. Jadi kita kalau sudah kita masuk di toko kita, jadi toko yang sudah terhubung kita akses seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini di toko yang sudah terhubung tadi ke sistem seller, di sini ada menu tambah produk seperti itu untuk upload data produknya ya. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja nanti informasi produk yang akan kita upload dari nama produk, deskripsi produk, foto produk dan lain-lain seperti itu. Fotonya di mana Kak? Fotonya ada di sini nih di bawah. Oh iya. Gitu. Jadi yang tidak pakai scraper gitu ya maksudnya, yang langsung aja di. Itu ya. Oke, sudah terjawab ya Kak. Aku pakai PC. Tak boleh pakai nama panggilan yang sama. Maaf ya Kak, saya Oke, Kak mau bertanya, apa di Big Seller juga bisa sebentar ya. Kak mau bertanya apa di Big Seller juga bisa membalas chat dari customer secara otomatis atau tetap kita yang balas chatnya, maksudnya di akunnya gitu Kak? Gimana Kak? Jadi kalau untuk balas chat kita memang ada fitur chatnya ya. Tapi kalau fitur chat itu terpisah dari sistem Big Seller. Nah, nanti bisa saya bagikan aja kalau mau download ya. Nah terus secara otomatis masih belum bisa ya. Kalau secara otomatis kita masih manual. Berarti masih di marketplace-nya ya? Ya. Oke, tanya Kak, Big Seller bisa menyatukan data penjualan dari masing-masing marketplace nggak? Bisa cetak laporan penjualan atau laporan keuangan, gimana Kak? Bisa sekali. Ya tadi. Jadi bisa. Jadi di fitur laporan ini nanti kita bisa cek aja analisa toko, analisa pesanan, dan analisa keuntungan ini ya. Semua nanti laporannya semua akan masuk di sini ya. Jadi sistem ini contohnya. Menarik data dari marketplace-nya ya. Jadi kalau misalkan data penjualan di Shopee, nanti sistem Big Seller ini menarik data sistem di Shopee seperti itu. Nanti kita bisa tampilkan di sini. Jadi di sini ada laporan analisa toko, pesanan, analisa produk, dan keuntungan juga ya. Keuntungan juga kita bisa lihat di sini.
Oh, nggak usah ribet-ribet bikin Ya. catatan masing-masing toko gitu ya, langsung aja udah Bisa ya. terpampang nyata. Terpampang nyata. Oke, sudah jelas ya Kak. Nama panggilan toko itu nama toko kita atau bukan Kak? Bukan. Jadi kalau untuk nama panggilan toko ini bisa kita samakan dengan nama toko kita, bisa kita bedakan juga ya. Bebas. Ya, bebas. Pokoknya buat nyebut aja nama yang di toko big sellernya gitu. Ya, nah buat seperti ini contohnya. Nah, di sini ada nama panggilan toko, saya bikin Shopee Toko 1. Nah, terus nama panggilan toko saya di Seller Center atau di Shopee-nya. Nah, nama toko asli saya di Shopee-nya Sandi Oke Shop seperti itu. Ini nama panggilan ini yang akan ditampilkan di big seller nanti. Nama panggilan tokonya, bukan nama toko yang ada di Shopee-nya seperti itu. iPhone juga bisa pakai, cuman nggak bisa scrap aja. Oh iya sih, karena harus download itu tadi kan. Ekstensinya. Ya. Iya Kak, B tanpa scrap gitu Kak. Makasih Kak. Oh alah. Kalau punya 2 Tokped apa bisa terhubung semua? Bisa dong. Bisa. Jadi setiap Bisa. marketplace ini ya, setiap marketplace ini maksimal 200 toko. Jadi Shopee 200, wow. 200, Tokopedia 200 dan keren banget bisa punya toko segitu banyaknya ya. Tapi kalau dengan big seller ini mungkin aja ya. Maksudnya kalau misalkan selama ini kita handle sendiri ya, 3 toko aja kita udah mabok ya kan. Udah kewalahan gitu siapa kan. tahu kan mau ternak akun kan istilahnya. Iya benar. Supaya ini penjualannya lebih meningkat seperti itu. Iya benar. Dengan big seller nih bisa aja kita menghandle banyak akun gitu, nggak perlu bingung lagi. Oke. Apa ya ini yang tersebut channel TikTok big seller? Apa ya ini? Maaf aku nggak bisa buka langsung TikToknya ya Kak. Ini kan bisa untuk semua toko kita ini diceritain aja Kak apa ininya, apa tuh maksud videonya apa. Ini kan bisa untuk semua toko kita di MP, itu nama tokonya harus sama atau bisa berbeda nama karena nama toko Shopee dan Tokopedia beda banget. Bisa beda Kak. Bisa. Ya, jadi untuk nama ini, nama toko, nama panggilan tadi ya, seperti saya sebutkan tadi, nama panggilan ini setiap toko yang kita integrasikan ini nama panggilannya harus berbeda ya. Nah, tetapi nama panggilan ini kita bisa samakan dengan nama toko yang di toko marketplace-nya seperti itu. Iya, oke. Udah paham ya Kak? Ya. Kemudian ada dari Kak Rika, halo. Penjualan di luar marketplace bisa dimasukin juga nggak? Misalnya dari WA, TikTok, dan IG. Kayaknya sih nggak bisa ya Kak? Bisa. Jadi informasi penjualannya bisa. Nah, jadi di Big Seller gimana? Jadi di Big Seller ini selain informasi penjualan dari marketplace tadi ya, kalau misalkan kita punya toko fisik, terus kita punya jualan di sosial media, di WA atau di Instagram, nah informasinya bisa kita masukkan di pesanan manual ini nanti. Wah, keren banget. Ya, jadi stok kita untuk penjualan di marketplace, penjualan non marketplace itu bisa sinkron. Nah, terus data penjualannya juga untuk penjualan yang di luar marketplace bisa kita akses, bisa tersimpan di laporan juga nanti. Aduh, keren banget. Di pesanan gimana manual. Tuh? Misalnya sama Instagram gitu Kak. Nah, jadi kita masukkan aja informasi pesanannya. Bahwa pesanan, nah di sini artinya ini pesanan manual ya. Harus manual, secara manual kita masukkan informasi pesanannya. Logistiknya, gitu. Kemudian nomor resinya seperti itu. Kemudian jasa kirimnya di sini kita pilih. Kemudian di sini nama penerimanya seperti itu. Nah, terus nanti kita pilih produk yang ada di toko kita. Seperti itu. Nah, terus kita masukkan di sini harganya. Setelah informasi pesanan ini sudah kita masukkan, kita simpan aja seperti ini. Nah, terus pesanannya akan masuk di proses pesanan ini tadi ya. Nah, jadi dia akan masuk di proses pesanan. Nah, di sini kita proses pesanannya sampai ke pesanan dikirim seperti itu ya. Nanti secara otomatis stok yang ada di toko marketplace itu dia akan berkurang sesuai dengan jumlah pesanan manual ini tadi ya. Artinya stoknya bisa sinkron juga dengan stok kita yang ada di marketplace seperti itu. Oke, wah keren banget nih. Data jadi penjualannya tersimpan di laporan ini juga. Iya. Untuk penjualan marketplace.
Oke, jadi emang mungkin ribet di ketika pas awal aja, pas Ya, benar. install doang ya kan. Jadi sabar ya Mak, di ini aja apa namanya tuh disimak satu persatu, nanti ada tutorialnya bisa dikirim ya ke B ya Kak ya. Oke, nanti bisa kami kirim juga tutorialnya Oke. atau videonya sekalian kami kirim. Oh Nah, di sini alhamdulillah. juga ada sih di pusat bantuan ini untuk tutorial berupa artikel Oh dan video. gitu. Oh, nanti bisa kami kirim aja langsung ke ini Oke, ke sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nggak usah khawatir nih yang pada pamit ngelonin anaknya, tenang aja nanti masih bisa akses juga materinya. Jadi tetap bisa tahu nih cara step by step-nya. Cuman emang di awal aja yang rada ya. butuh sabar gitu ya, Mak. Tapi setelah kita udah udah install itu emang membantu banget ya. Terutama kita kalau misalkan semua masih di-handle sendiri ya kan, terus punya Instagram ada, Facebook ada, bolak-balik ke sono ke sini ya kan. Nah, kalau dengan ini setelah kita udah atur nih di awal, nah nanti ke depannya nanti bisa lebih mudah gitu. Terus Kak lihat laporan keuangannya dong Kak, bisa lihat Kak contohnya Kak. Untuk laporan keuangan karena akun saya ini akun demo ya. Jadi nggak ada Oh, laporan keuangannya. belum. Ya, jadi Heeh. kita bisa lihat sekilas saja seperti ini ya. Oh ya seperti ini. Iya, Ini sama seperti ini seperti yang ada di Kak. sales center juga laporan Mm-mm. keuangannya. Mm-mm. Oke. Nanti kita bisa ekspor ke Udah. Excel juga ya. Kita bisa Oh download gitu. ya supaya Oh lebih bisa di detailnya di Excel seperti itu. bisa diekspor ke Excel juga nih Ya. teman-teman ya. Aduh keren banget. Terus ada lagi. Sebentar, aduh banyak banget yang masuk nih pertanyaannya. Ganti negara dulu yang Shopee pilih Indonesia. Hah, apa nih tadi ya? Ya, untuk integrasi Shopee kita harus pilih dulu pada Oh, saat kita otorisasi ya, pada saat kita login itu pada saat integrasi kita pilih negaranya negara Indonesia. Apa emailnya harus sama dengan yang login di Big Seller? Iya dong. Emailnya Email. bukan untuk integrasi emailnya kita masukkan sesuai dengan email toko marketplace kita ya. Jadi kalau misalkan kita Oh, yang daftar integrasi. ya Iya, benar-benar emailnya di benar. Shopee, kita Kirain harus yang masukkan daftar. email. Ya, sama Heeh. seperti kita login di Shopee lah, seperti itu. Ada Oh, OTP, iya. kalau misalkan daftarnya menggunakan handphone. Kak Kusuma, Kak Puri nih. Satu, Big Seller ini cuma bisa diakses dari laptop atau dari Chrome di HP, dan apakah ada aplikasi khusus di HP untuk akses Big Seller? Tadi udah dijelasin ya, Kiwi Kak aplikasinya Ya, gitu. Kiwi Yang Browser ya. kedua, berapa banyak produk yang disarankan untuk di-scrap dalam satu waktu? Kalau langsung banyak, ratusan bahkan ribuan, apa akan dianggap robot oleh marketplace? Nah, gimana Kak Sandy, silahkan. Nah, jadi untuk scrap bisa kita sampai ribuan produk bisa kita scrap. Nah, tetapi untuk menampilkannya kita mungkin bisa dalam sehari kita tampilkan 50 dulu atau 100 dulu seperti itu ya. Jangan langsung Jadi, ribuan seperti itu. maksimal 50 sampai 100. Bukan maksimal sih. Sebenarnya kalau di marketplace di Shopee ya, kalau di Shopee itu bisa kita tampilkan langsung 1000 seperti itu. Artinya kita bisa upload masal langsung 1000 dari Big Seller. Nah, cuman supaya tidak dicurigai robot seperti itu ya, kita harus sewajarnya lah. Artinya 50 dulu hari ini, terus besok bisa 100, kemudian bisa 200, jangan langsung semuanya. Terus yang lebih penting untuk scrap ini yang lebih penting judul, deskripsi, sama foto produknya harus kita bedakan dari toko supplier kita atau toko yang kita scrap ya, seperti itu. Oke, jadi ini buat yang jadi dropshipper ya. Ya, dropshipper. Ini pengen punya duit ya, maksudnya dapat cuan tapi tanpa kita harus stok barang, ini bisa banget loh dengan cara ini gitu ya. Gitu. Terus yang Tokopedia disuruh memastikan power merchant atau official store. Gimana ya? Gimana tuh, Kak? Baik, jadi untuk Tokopedia tadi memang dari syarat dari Tokopedia-nya itu power merchant ya. Nah, terus untuk power merchant ini sebenarnya sederhana aja. Kalau kita mau upgrade akun ke power merchant, tinggal kita verifikasi data diri seperti itu. Verifikasi data diri di ini ya, di Tokopedia-nya. Artinya kita harus upload KTP seperti itu, terus kita login selama seminggu. Artinya setiap hari kita login ke
sales center Tokopedia-nya seperti itu. Nah, itu bisa langsung sudah jawab Power Merchant. Yang penting kita verifikasi data diri. Berarti harus Power Merchant dulu ya, baru bisa Ya, masuk ke ya. Big Seller ini. Maksudnya untuk integrasi toko di Tokopedia ya. Oh Sebenarnya gitu. itu cuma verifikasi data diri aja untuk Power Merchant itu. Oh alah, oke deh. Jadi ya udah sih, emang bagus juga kan buat perkembangan akun kita kalau misalkan kita juga udah upgrade ke Power Merchant gitu. Nanti bisa disimak ya materi Power Merchant dari Kak Lucy. Kita bisa lihat laporan penjualan sebelum sinkron ke Big Seller atau cuma bisa lihat laporan penjualan setelah sinkron ke Big Seller. Gimana, Kak? Nah, jadi kalau untuk sinkron di Big Seller ini yang pastinya kalau sudah sinkron, kita sinkronkan toko kita ke sistem Big Seller, kita bisa langsung lihat laporan penjualannya ya. Karena pada saat sinkron tersebut, sistem di Big Seller akan menarik informasi penjualan dari penjualan produk kita di sales center seperti itu ya. Oh gitu. Nah, jadi kalau belum kita integrasikan ya belum nggak bisa sinkron data produknya, nggak ditampilkan data produknya, data penjualan kita. Jadi ketika kita integrasi itu otomatis saja sudah data penjualan kita seperti itu akan masuk ke sistem Big Seller. Oke, baiklah. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin Kak? Ini sepertinya udah pertanyaan terakhir Kak Sandi. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi? Akan mau menyampaikan sesuatu lagi Kak Sandi? Baik, untuk fitur-fiturnya karena di Big Seller ini banyak sekali ya fitur-fiturnya. Mungkin kalau saya jelaskan semua ini ya bisa 2 jam waktunya. Bisa ngantuk ya. Ya. Nah, jadi untuk ini, untuk pendaftaran, sekali lagi pendaftaran di Big Seller ini gratis ya. Nah, jadi kita bisa kalau yang bagi ibu yang mau ini sambil usaha sampingan seperti itu ya, mau berjualan sebagai dropship, nah nanti bisa kita scrap data produk menggunakan fitur scrap seperti ini. Artinya kita bisa belajar lah seperti itu untuk mulai ini cari sampingan seperti itu ya. Kalau misalkan di rumah kan seperti itu bisa belajar juga di Big Seller, cukup menggunakan HP juga bisa di Big Seller ini. Jadi kita bisa akses menggunakan HP juga. Nah, terus untuk tutorialnya, artikelnya bisa lihat di pusat bantuan ini ya. Nah, nanti saya bagikan juga di grupnya ya, di grup untuk ini BBM juga ya. Nah, di sini di pusat bantuan ini artikelnya lengkap. Nah, terus kalau kita mau video tutorial ada di sini. Nah, jadi semua video tutorial terkait fitur-fitur yang ada di Big Seller semua ada semua lengkap di pusat bantuan Big Seller. Mungkin dari saya cukup sekian ya untuk perkenalan tentang Big Seller. Nah, ini kita anggap sebagai perkenalan aja ya. Karena untuk fitur-fiturnya sangat banyak sekali. Nanti bisa dicoba aja, semoga fitur-fitur yang ada di Big Seller ini bisa bermanfaat ya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Kak Sandi atas materinya dan juga penjelasannya. Terima kasih juga ya untuk ini komunitas BBM. Iya, sama-sama. Kami juga makasih banyak karena udah sharing juga banyak banget yang udah di-share. Semoga nanti materinya itu bisa bermanfaat juga buat kita semua ya. Oke, sekian dari kami. Semoga semuanya dapat mengambil banyak manfaat dari pertemuan dan event kita malam ini. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi dan bahas lebih detail nih masalah Big Seller nih. Mungkin kita bahas fitur-fiturnya yang lebih detail lagi gitu Kak Sandi ya. Jangan kapok main bareng BBM bersama para emak-emak. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nanti yang butuh materi bisa langsung share nanti di Hangar, dan kemudian juga bagi teman-teman yang mungkin kepo sama BBM silakan hubungi B juga gitu. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih juga ya. Selamat malam untuk komunitas BBM. Selamat malam.